Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Doni Putranto dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini atau proyek akhir, saya akan menjelaskan peranan tester dalam SDLC. Yang pertama, apa itu SDLC? SDLC atau System Development Lifecycle, yaitu sebuah siklus yang dilalui dalam pengembangan suatu sistem informasi. Jadi, untuk setiap pengembang atau developer yang ingin mendirikan sebuah sistem informasi, harus melalui tahapan-tahapan yang ada dalam SDLC. Tahapan-tahapannya sendiri terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada requirement analysis atau analisis sistem, di mana developer mengumpulkan informasi dari klien. Kemudian ada desain, di mana sistem analis membuat sketsa atau pengaturan dan beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh sistem informasi. Kemudian ada implementation, yaitu pengkodingan, di mana akan dibuat coding dari analisa dan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada tahapan testing, yaitu tahap pengujian, yang bisa dilakukan oleh seorang penguji program atau user. Kemudian ada evolution dan maintenance, yaitu tahap terakhir di mana akan dilakukan pemeliharaan sistem. Kemudian peranan tester sendiri. Tester merupakan salah satu yang berperan dalam tahapan SDLC, yaitu pada masa testing. Tester berperan untuk melakukan uji coba sistem yang sudah dibuat oleh development team. Tester bisa berupa dari tim itu sendiri, klien, ataupun user. Software tester merupakan seorang yang bertugas melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program. Sebelum meluncurkan sebuah aplikasi, alangkah lebih baik jika memperkerjakan software tester untuk melakukan pengecekan atau pengujian. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah masih banyak kesalahan atau error atau bahkan kerusakan dalam aplikasi tersebut. Selain itu, pengujian perlu dilakukan karena biasanya ada yang terlewat ketika seorang developer mengembangkan aplikasi. Jika tahapan ini terlewatkan, kemungkinan tingkat kepercayaan untuk merilis aplikasi itu menjadi rendah. Dalam testing ada yang namanya program testing, di mana dalam program testing sendiri dibagi menjadi dua tujuan, yaitu validation testing dan defect testing. Validation testing berfungsi untuk memastikan bahwa suatu sistem berfungsi sesuai dengan requirement yang sudah ditentukan. Contohnya seperti memasukkan tanggal lahir dengan format yang benar pada kolom tanggal lahir, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Sedangkan defect testing berfungsi untuk mencari kesalahan suatu sistem dengan menggunakan suatu sistem tidak sesuai dengan fungsinya untuk mendeteksi error. Contohnya seperti memasukkan huruf alfabet pada kolom yang seharusnya dimasukkan angka seperti tanggal lahir. Dalam program testing juga ada yang istilah yang namanya verification dan validation. Di mana verification berarti apakah kita membuat produk dengan benar, sedangkan validation berarti apakah kita membuat produk yang benar. Tester sendiri memiliki produk yang dihasilkan, yaitu dokumen uji perangkat lunak, di mana di dalamnya berisi tujuan, definisi, deskripsi umum, perspektif produk, karakteristik pengguna, batasan pengujian, kemudian pengujian perangkat lunak, di mana salah satu metode pengujiannya menggunakan metode black box. Bisa dilihat ini dua gambar yang di bawah ini merupakan salah satu metode black box, ini contohnya. Dalam pengujian black box terdapat 3 faktor yang menentukan kevalidan sistem informasi, yaitu skenario kasus uji, hasil yang diharapkan, serta hasil yang didapat. Kemudian dari ketiga ini bisa ditentukan apakah skenario yang diujikan itu valid atau tidak. Dengan semakin pentingnya peran software tester saat ini dan semakin banyaknya kebutuhan untuk diuji secara otomatis, software tester memiliki peluang pekerjaan yang cukup besar. Namun, hal itu juga harus diimbangi dengan usaha mengembangkan diri, terlebih menambah kemampuan dalam mempelajari bahasa pemrograman. Jadi sekian penjelasan tentang tester dalam System Development Lifecycle. Saya ucapkan terima kasih.